video, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kembali lagi bersama RB Channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika litosfer. Tahukah kamu apa itu litosfer? Struktur lapisan bumi terdiri dari 3 bagian. Lapisan core atau disebut sebagai lapisan inti bumi dengan jari-jari sebesar 3.500 km. Lapisan mantel atau selimut bumi dengan ketebalan 2.900 km. Dan lapisan kerak bumi dengan ketebalan rata-rata 32 km. Lapisan litosfer terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan sial atau silium aluminium dan lapisan sima atau silium magnesium. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi. Sementara itu, batuan penyusun kulit bumi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pendinginan magma pijar menjadi padat. Berdasarkan tempat pendinginannya, batuan beku dibedakan menjadi 3, batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, dan batuan beku luar. Batuan beku yang mengalami pelapukan akan dibawa oleh air, angin, atau es dan diendapkan ke tempat yang lain. Hasil endapan inilah yang disebut sebagai batuan sedimen. Sedangkan batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena adanya suhu magma yang tinggi atau tekanan yang disebabkan oleh endapan-endapan yang sangat tebal. Tenaga yang mengubah bentuk bumi terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi seperti pelapukan dan erosi. Tahukah kamu apa pengaruh tektonisme bagi kehidupan? Sebelum membahas lebih jauh lagi, ayo kita kenali dulu apa itu tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi yang terjadi secara horizontal maupun vertikal. Perubahan ini disebabkan oleh pergerakan lapisan litosfer yang bersifat padat karena adanya lapisan astenosfer di bawahnya yang bersuhu tinggi dan bersifat cair. Gerakan tektonik dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama, dan meliputi daerah yang luas. Sementara itu, gerak epirogenetik terbagi menjadi 2. Epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk hasil tektonisme berupa lipatan dan patahan. Lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal, sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi berkerut atau terlipat. Sedangkan patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi retak atau patah. Tahukah kamu apa pengaruh vulkanisme bagi kehidupan? Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang mengeluarkan magma. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, gunung api terbagi menjadi 3, gunung api mar, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Gunung api mar berbentuk seperti danau kecil yang terjadi hanya karena letusan. Gunung api kerucut berbentuk seperti kerucut dan terjadi karena letusan dan lelehan secara bergantian. Sedangkan gunung api perisai berbentuk seperti perisai dan terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan di permukaan bumi,
seperti banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Namun, gunung api yang meletus juga mempunyai dampak positif, seperti menyuburkan tanah, barang tambang menjadi dekat dengan permukaan bumi, dan dapat dijadikan objek wisata karena udaranya sejuk. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya gempa? Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi 3, gempa runtuhan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhan tanah. Umumnya, gempa ini terjadi pada wilayah yang mempunyai kondisi tanah berongga, seperti pegunungan kapur atau daerah tambang. Gempa vulkanik terjadi karena meletusnya gunung api yang disebabkan oleh tekanan gas dari dalam sumbat kawah. Sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang mengalami pelipatan atau patahan. Nah, itu dia sedikit pengetahuan tentang dinamika litosfer. Semoga bermanfaat ya.